Pemirsa, berikut kami akan tampilkan grafis elektabilitas capres dan juga cawapres terbaru yang siang ini dirilis. Terlebih dahulu ini oleh LSI Denny JA. Ya, Prabowo Gibran pemirsa menempati urutan teratas dari hasil survei yaitu 46,6%, disusul dengan Ganjar Mahfud 24,8% dan Anies Mohaimin sebesar 22,8%. Kalau kita lihat di sini pemirsa, urutan pertama ada Prabowo Gibran, kemudian di urutan kedua ada Ganjar Mahfud, dan urutan ketiga ada Anies Mohaimin. Ini dari hasil lembaga survei LSI Denny JA yang baru saja dirilis pada hari ini pemirsa. Tidak hanya LSI Denny JA, kami juga punya pembanding lainnya, lembaga survei yakni Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Prabowo Gibran pada posisi puncak dengan perolehan 45,79%, disusul oleh pasangan Anies Mohaimin 25,47% dan Ganjar Mahfud berada pada posisi buncit 22,96%. Ya, kalau kita lihat pemirsa antara dua survei tadi, kalau di tempat teratas dari hasil survei masih unggul Prabowo Gibran, namun ada perbedaan untuk posisi kedua dan posisi ketiga secara elektabilitas, di mana kalau sebelumnya dari LSI Denny JA menunjukkan bahwa posisi kedua itu ditempati oleh Ganjar Mahfud, namun dari hasil survei indikator pemirsa, posisi kedua justru ditempati oleh Anies Mohaimin. Pemilu presiden satu putaran tampaknya semakin mendekati kenyataan. Survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Gibran mencapai 46,6%. Sementara hasil survei indikator politik mencatat 45,8% untuk Prabowo Gibran. Ini artinya Prabowo Gibran hanya membutuhkan tambahan 4-5% suara untuk menang satu putaran. Ya, mengapa pasangan Prabowo Gibran pemirsa terus menjauh dari elektabilitas dua pasangan capres lainnya dari hasil survei ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur LSI Denny JA yaitu ada Mas Adrian Sopal. Selamat sore Mas Adrian. Sore Mbak Tisa. Kemudian juga bergabung bersama kami pemirsa ada peneliti Indikator Politik Indonesia. Saat ini ada Mas Bawono Kumoro. Kita sapa dulu secara virtual sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat sore. Mas Bawono. Baik, kemudian juga saat ini di studio kami juga ada pakar komunikasi politik yaitu ada Bang Effendi Ghazali. Terima kasih Bang Effendi Ghazali. Ya, terima kasih sudah hadir, tetap konsisten dengan bajunya setiap kita hadir selalu pakai baju Palestina ya Bang. Ya, tapi kita nggak bahas Palestina dulu, saat ini kita bahas soal Pilpres 2024. Pertama saya ingin ke Bang Adrian terlebih dahulu. Lihat dari hasilnya trennya selalu meningkat di Prabowo ini dari waktu ke waktu dan terakhir hanya butuh sekitar 4% saja untuk menang satu putaran. Iya, memang sebulan yang lalu Prabowo Gibran kemungkinan untuk satu putaran itu memang jadi harapan pendukung-pendukungnya saja. Karena memang belum didukung oleh data objektif ya. Tapi sekarang per satu bulan menjelang pemilihan 14 Februari 2024 ini ada kenaikan yang lumayan di pihak Prabowo Gibran. Jadi per survei awal Januari ini itu elektabilitasnya sudah disebutkan 46,6%. Sehingga untuk dia menyentuh magic number 50% lebih itu butuh hanya tambahan 4% saja. Sehingga dalam konteks itu kalau misalnya kita lihat angka sekarang memang belum mencapai 50%. Tetapi kalau misalnya kita lihat trennya yang ada ini menarik. Mengapa? Karena memang per 2 minggu kita adakan survei dan di akhir Desember kita melakukan survei itu masih di angka 41,2%-an. Jadi ketika di awal Desember itu 41-an, tapi sekarang dalam jangka waktu 1 bulan itu naik menjadi 46,6%. Ada kenaikan 5,4%. Sehingga ini adalah kali pertama juga Prabowo Gibran mendapatkan elektabilitas yang lumayan tinggi kenaikannya. Kalau kemarin-kemarin kita belum bisa menyimpulkan ya, karena memang dari bulan ke bulan itu kenaikan mungkin hanya 1-2%. Satu bulan lagi pemungutan suara, bagaimana trennya? Apakah akan bisa melejit? Nah, kalau misalnya bisa mempertahankan tren yang ada, dalam waktu 1 bulan kemarin dia berhasil menaikkan 5,4%. Sehingga kalau misalnya tren itu terus berlanjut, tentu tambahan 4% bukan hal yang mustahil. Sehingga sekarang ini posisinya adalah lebih terbuka untuk satu putaran. Meskipun angka yang didapat dia belum mencapai 50%. Faktor apa versi LSI Denny JA sehingga trennya terus naik dari 41,2, 43,3 dan yang terbaru hanya kurang 4% menuju
50%. Saya melihat ada 3 faktor utama yang membuat kenapa misalnya Prabowo Gibran ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, kemudian juga secara trennya itu menaik. Pertama, memang kita lihat dari data pemilih yang berusia 30 tahun. Kalau kita bandingkan dengan bulan yang lalu, itu memang angkanya masih di angka 43%-an. Sekarang itu di angka lebih dari 50%. Jadi kegiatan-kegiatan dia yang menyosor pemilih muda itu ternyata juga berimpak positif. Sehingga kenaikan itu juga didukung oleh elektabilitas dia di kalangan pemilih muda. Jadi kemampuan Gibran yang tampil misalnya di debat dan sebagainya itu meyakinkan publik. Termasuk juga misalnya Prabowo dengan sebutan gemoynya itu juga ternyata berpengaruh terhadap usia yang di bawah 30 tahun. Dan ini menjadi pangsa pasar buat Prabowo Gibran yang paling tinggi dibandingkan dengan usia-usia yang lain. Pertama. Yang kedua, kita juga melihat ada kenaikan di segmen pendapatan bawah, yang pendapatan di bawah 2 juta per bulan. Di segmen ini juga sama, ada kenaikan yang lumayan tinggi terhadap Prabowo Gibran, dan ini tidak lepas ketika memang program-program yang diluncurkan oleh dia, mulai misalnya KIP melanjutkan ya, KIS juga melanjutkan, tapi juga ternyata meskipun banyak perdebatan dan sebagainya, ini juga berkah buat Prabowo Gibran ketika dia meluncurkan misalnya makan siang dan susu gratis. Oke, ini perdebatan, tapi ternyata perdebatan ini juga menyampai ke publik, dan publik akhirnya menerima itu, dan ternyata itu juga menaikkan dukungan terhadap dia. Dan satu lagi, jangan lupa juga ternyata ada migrasi pemilih-pemilih Pak Jokowi. Jadi orang yang puas terhadap Pak Jokowi itu pilihannya dari bulan ke bulan itu semakin naik. Jadi kalau misalnya dulu-dulu ketika masih Pak Ganjar misalnya juga masih dukungan itu masih terbelah misalnya, itu masih di angka 30-an. Tapi per survei kali ini itu sudah lebih dari 50,5% pemilih Pak Jokowi yang puas terhadap Pak Jokowi duluannya terhadap Pak Prabowo Gibran. Bang Ege, melihat hasil survei ini, trennya nomor urut 2 ini selalu mengalami kenaikan dari sejumlah lembaga survei. Ya, kalau kita berpegang pada hasil survei LSI Denijaya ini dengan Ardian yang ada di sini, tentu saja kita melihat kalau ini sebagai sesuatu yang ilmiah, ya betul apa yang dia katakan bahwa ini satu putaran semakin dekat karena angka Anda sudah berapa? 46,6. Lalu ini masih ada hampir 4 minggu lah ya, kurang lebih begitu ya. 26 hari lagi, Bang. 26 hari lagi, misalnya bertambahnya diharapkan sama dengan pertambahan bulan yang lalu, sekitar 4%. Itu bayangan mereka gitu. Tetapi saya perlu mengatakan bahwa jadi kalau ilmuwan ini atau akademisi kan terbuka saja. Pada beberapa waktu yang lalu kita bilang kita belum melihat ada angka yang bisa sampai ke satu putaran. Karena rata-rata kan masih di angka 42, 43 gitu. Nah, pada hari-hari ini kalau betul ada yang sudah sampai di angka 46 itu ya, saya rasa 46, 47 itu angka penting. Karena dia hanya berjarak kurang lebih itu margin of error ya dari 50% plus 1 gitu ya. Karena rata-rata kan 2,9 terus kemudian nanti kalau ya di sekitar itulah gitu. Ke atasnya sampai ke 50% plus 1. Jadi ada peluang sekarang untuk satu putaran. Namun demikian saya mau mengatakan ada 3 pendekatan ini di samping nanti alasan-alasan tadi. Yang pertama ada juga survei dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu forum rektornya yang menunjukkan angka 16%, menunjukkan angka 23%, pasangan nomor 1, 41% pasangan nomor 2, dan 16% pasangan nomor 3. Itu dilakukan 28 Desember sampai 3 Januari. Nah itu ya, 2,75% margin of error-nya. Kemudian Bawono ini, dan indikator ya, Burhanuddin Muqtadi itu 30 Desember sampai 6 Januari. Di tengah-tengah itu dengan angka tadi sudah ditampilkan ya. 45,7%. Kemudian sesudah itu Anda ya, di tanggal 3 sampai 11. Yang menarik mereka ini ada di tengah-tengahnya ada jarak yang kita sebut sebagai debat presiden yang kedua, debat calon presiden yang kedua atau debat ketiga secara keseluruhan. Nah, yang penting bagi kita itu sekarang adalah di samping betul kita harus terbuka ya. Kenapa kita kalau memang orang bisa satu putaran, kenapa kita sebut oh enggak mungkin. Tapi pada bagian lain menarik untuk cek Bawono nih, atau Burhanuddin Muqtadi itu dia mengatakan dalam rilisnya itu bisa mungkin satu putaran, belum tentu juga satu putaran, bisa mungkin 2 putaran, belum tentu juga 2 putaran karena ada kesan katanya ada angka-angka yang seperti stagnan atau seperti tertahan. Nah,
alasan ini yang penting bagi kita untuk tahu. Alasan ini harus kita dengar langsung dari indikator politik Indonesia. Bang Tapi Edi, sesaat lagi kita sesaat jeda lagi dulu ya. hanya Saya mau pemirsa. menyebutkan 3 alasan yang dikemukakan tadi. Kita simpan dulu Ada Bang, alasan-alasan yang itu, ditemukan oleh teman-teman kami yang terus melakukan penelitian kualitatif, Cak Suko Widodo, wilayah Jawa Timur, Hasrullah dari Sulawesi dan lain-lain. Itu harus bisa digabung dibongkar Bang, nanti ya. dibongkar di Ya. meja kabar petang. Sesaat lagi pemirsa.